Bangkitnya Dataran Hitam bab 1141 ambisi Gloria. Apa? Tingkat dewa? Rahang Gloria hampir jatuh ke lantai setelah mendengar omong kosong itu. Obat-obatan tingkat dewa sangat berharga dan sulit ditemukan sehingga para demigod spiritual level 99 akan berperang hanya demi berita tentang salah satu dari mereka. Lagi pula, itulah satu-satunya harapan bagi orang seperti itu untuk menembus level 100 dan melipat gandakan harapan hidup mereka. Dan meskipun beberapa organisasi tingkat tinggi di dunia ini mempunyai perkebunan dengan obat-obatan yang mampu mencapai tingkat tersebut, tanaman tersebut memerlukan waktu yang sangat lama untuk tumbuh sehingga sebagian besar tidak dapat menunggu. Demigod spiritual manusia bisa hidup paling lama 25.000 tahun. Sebagai perbandingan, elf, makhluk di dunia spiritual dengan tahap yang sama yang dapat hidup lebih lama, hanya dapat hidup 150.000 tahun. Tapi obat-obatan semacam itu membutuhkan setidaknya 300.000 tahun untuk matang, dan hanya seseorang di level 99 yang bisa menggunakannya untuk terobosan jiwa. Oleh karena itu, meskipun beberapa organisasi ini memiliki satu atau dua perkebunan obat-obatan tersebut, hal ini tidak menjamin bahwa salah satu anggotanya akan mampu mencapai level 100. Kebanyakan dari mereka akan mati jauh sebelum mereka sempat. Oleh karena itu, pengobatan yang matang sangatlah berharga. Dan spesialis tingkat tinggi manapun akan melakukan apapun untuk mendapatkan salah satunya. Karena kenyataan ini, Gloria merasa terkejut mendengar dari suaminya bahwa ada beberapa obat tingkat dewa di tempat ini. Apakah kamu serius? Dia menatap matanya, gemetar karena kegembiraan. Minos tersenyum padanya dan berkata, tentu saja. Sekarang, apakah kamu mengerti kenapa aku bertaruh dengan ibumu? Tidak mungkin aku kehilangan itu. Sial, aku mungkin tidak memerlukan waktu 20 tahun itu. Aku akan menjadi orang suci spiritual dalam waktu kurang dari 15 tahun. Minos. Dia tersenyum dan memijat perutnya sebelum mendekat untuk memeluknya. Anak-anak kita akan mempunyai masa depan cerah di sini. Dia membayangkan masa depan cerah di depan mereka. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar akan mencoba mengambil alih gereja untuk dirimu sendiri? Dia mendongak dan melihat mata coklatnya. Dengan tempat ini, aku yakin kamu mampu. Minos mengangguk padanya, menunduk. Saya akan membantu Anda mengembangkan dan menjadikan Anda jenius terhebat di gereja spiritual. Kemudian, ketika Anda menjadi demigod spiritual, kami akan mendapatkan posisi paus tertinggi dan membawa gereja di bawah kendali keluarga Stuart. Apakah kamu melihat ada masalah dengan itu, sayang? Dia dengan sayang memijat punggungnya. Tidak, dia menjawab tanpa ragu-ragu. Gloria benar-benar seorang pemuja gereja spiritual, seorang anggota yang berkomitmen untuk membawa organisasi itu ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, dia adalah seseorang yang berambisi menjadi paus tertinggi dan tentu saja memperlakukan organisasi itu sebagai miliknya. Namun, setiap orang yang menduduki jabatan dalam organisasi itu akan selalu bertindak demi kebaikan keluarganya sendiri, menggunakan segala kemungkinan yang mereka miliki untuk membina rakyatnya. Semua orang seperti itu, dan Gloria pun demikian. Karena itu, begitu dia berkuasa, dia sudah menggunakan gereja spiritual untuk mendukung anggota keluarganya. Jadi, tidak mungkin dia melihat ada masalah dengan Minos yang ingin menggunakan gereja dalam proyek kekuatannya. Baginya, wajar jika dia membantu suaminya sebaik mungkin dan pada akhirnya meminta gereja melindungi mereka, menjamin masa depan keluarganya. Dan sebagai anggota gereja, dia akan menggunakan posisinya dan kesempatannya untuk berkembang dalam organisasi tersebut dan kemudian memberikan manfaat bagi Minos dan anak-anaknya. Namun dia tidak akan begitu saja menyedot kekuasaan dari organisasi yang telah membesarkannya selama bertahun-tahun. Dia akan mendapatkan keuntungan dari posisi apapun yang bisa dia dapatkan di gereja, namun dia juga akan mengaturnya dengan hati-hati, dengan tujuan untuk pertumbuhan dan pelestariannya. Karena satu hal tidak bertentangan dengan yang lain, dia setuju dengan rencana Minos. Minos dan Dataran Hitam memiliki masa depan yang cerah dengan kerajaan tata ruang di pihak mereka. Jadi, Gloria tahu gereja tidak akan diruntuhkan jika dia memberikannya kepadanya. Minos tersenyum padanya, puas. Sempurna. Jadi, apa yang akan kita lakukan mulai sekarang? Ini tidak akan mudah, dan juga tidak akan cepat untuk mencapai titik di mana kita dapat menggunakan gereja demi kebaikan kita. Dia berkomentar sambil melihat saudara perempuan haremnya dan Minos. Abi lalu berkata, "Yah, Minos memutuskan untuk melakukan ini baru-baru ini, jadi kami masih harus merencanakan bagaimana kami akan melakukan ini. Tapi dengan bantuan Anda, saya rasa kami bisa mengetahui dengan lebih baik langkah apa yang diperlukan." Ruth mengangguk setuju. Kita punya banyak waktu untuk melakukan ini, jadi kita tidak perlu putus asa. Yah, aku akan melakukan yang terbaik untuk merencanakannya dengan baik. Dia mengepalkan tangannya dengan tekad. Minos lalu berkata, mari kita fokus pada kultivasi kita dan Dataran Hitam. Saat kita menjadi lebih kuat dan status kita meningkat, secara alami kita akan lebih mudah mendominasi gereja dari dalam keluar.
Ya, ketiganya berkata secara bersamaan. Dia melanjutkan. Kita bisa memulai dengan menciptakan hubungan baik antara dataran hitam dan cabang-cabang gereja di wilayah ini. Wilayah ini akan menjadi rumah kita, jadi kita harus mendapatkan kesetiaan mereka, meskipun mereka lemah. Setelah itu, ketika kita mencapai tahap ke-8, kita akan memajukan kontak dan tindakan kita dengan cabang-cabang di negara-negara tetangga dan Flaming Empire. Pada akhirnya, kami akan mendapat cukup dukungan bagi Anda untuk memperjuangkan posisi paus tertinggi. Mari kita lakukan perencanaan dan lanjutkan rutinitas normal kita. Kita sedang dalam proses melahirkan, jadi masih perlu beberapa tahun sebelum salah satu dari kita mencapai tahap ke-8. Mendengar itu, ketiganya sepakat, dan meskipun Gloria melihat tidak ada masalah dengan tidak bisa bergerak maju karena bayinya, dia teringat sesuatu dan bertanya. Tempat ini hebat, terbaik. Tapi itu tetap tidak membenarkan komentarmu, aku lebih kuat darimu, sayang. Menurutmu kenapa kamu begitu kuat, sayang? Dia tersenyum, menyadari bahwa dia tidak suka dianggap lebih lemah darinya. Ya, saya memiliki serangkaian teknik tingkat emas dan kemampuan bawaan yang terus meningkatkan energi saya. Jadi, aku jauh lebih kuat dari orang-orang setingkatku dan bahkan orang jenius sepertimu, sayang. Jadi, teknik-teknik itu ada di sini? Dia tidak terkejut karena teknik tingkat emas sama sekali tidak mirip dengan kerajaan tata ruang. Ya, antara lain. Apa sebenarnya kekuatanmu? Bagaimana kamu tahu kamu akan mengalahkanku? Aku juga memiliki teknik tingkat emas. Dia secara provokatif menatapnya. Dia menyukai raut wajahnya dan menjawab. Perbedaan antara kamu dan aku adalah, selain kemampuan bawaanku, teknikku dirancang untuk digunakan bersama. Itu bukan sekadar teknik tingkat emas. Mereka saling melengkapi. Itu berarti mereka lebih efisien dan bisa menyatu. Itulah yang membuatku lebih kuat dari kaisar spiritual lainnya. Apakah itu mungkin? Dia membuka mulutnya karena terkejut. Teknik penggabungan merupakan hal yang menantang, dan hanya teknik dengan kompatibilitas yang dapat digabungkan. Karena itu, bahkan kultivator tingkat tinggi pun mengalami kesulitan melakukan fusi. Mungkin saja. Apakah kamu ingat lubang hitam yang kutunjukkan padamu beberapa minggu yang lalu? Itu adalah perpaduan dua teknikku. Sesuatu yang bahkan melahap Saint spiritual level 70. Dia mengungkapkan informasi ini padanya. Jelas Abi, orang suci spiritual yang menyerang Minos saat itu tidak melarikan diri begitu saja. Sebaliknya, dia dibunuh oleh fusi suami kita. Si cantik berambut merah membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa, terkejut dengan ini. Minos kemudian selesai. Aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu, sayang. Lagi pula, aku tidak akan pernah menggunakan kekuatan penuhku untuk melawanmu. Tapi aku pasti bisa menghadapi lawan yang lebih kuat di medan perang. Itulah mengapa aku mengatakan itu. Bangkitnya dataran hitam bab 1142 saatnya hukuman. Jadi, itu dia. Gloria menatap Minos dengan intens, senang mengetahui kebenaran tentang dia dan menghilangkan keraguan yang ada di hatinya. Dia mendekatinya dan menciumnya sebelum berkomentar. Nah, saat bayi kita lahir, kamu akan lebih kuat dariku dalam segala hal. Lumayan. Baguslah kalau seorang ayah bisa melindungi anak dan istrinya. Minos tertawa mendengarnya sebelum akhirnya pergi bersama ketiga wanitanya untuk berjalan-jalan di kerajaan tata ruang dan menunjukkan lebih banyak kepada Gloria tentang tempat ini. Setelah melakukan itu, dia akan menunjukkan rumahnya, tempat mereka akan menghabiskan banyak waktu di masa depan saat bepergian keliling wilayah dan saat bayi mereka dilahirkan. Akhirnya, tanpa ada lagi kekhawatiran sesaat, mereka akan tinggal di sana sepanjang hari, bersenang-senang di ruang utama rumah, lalu berlatih dan berkultivasi. 1 bulan kemudian, sementara wilayah utara sedang mengalami pemulihan dari invasi sebelumnya dan dataran hitam terus menerima migran regional dan Albano, kelompok pengunjung yang tidak biasa. Tiba di negara bagian tingkat tinggi ini. Kelompok ini memiliki seseorang yang mengenakan jubah perak sebagai pemimpinnya, yang memiliki penampilan awet muda yang sulit untuk diabaikan. Apalagi mengingat penampilannya yang menunjukkan banyak pengalaman, kontras dengan karakteristik tersebut. Namun hal yang paling mengesankan tentang orang yang melayang di atas langit kota besar di negara bagian ini adalah kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Yang telah mencapai level 81. Pada saat yang sama, keenam rekan satu timnya, semuanya mengenakan jubah merah, antara level 75 dan 79, melayang di sekitarnya, menunggu perintahnya. Kardinal, apa maksud kunjungan ini? Mengapa kamu memandang rendah kami dengan cara yang tidak bersahabat? Seorang suci spiritual level 73, yang mengenakan baju besi keluarga barat. Bertanya ketika dia merasa takut berada di hadapan makhluk itu. Sementara itu, ribuan orang menyaksikan situasi dari jalan-jalan kota tersebut, khususnya para anggota salah satu organisasi terbesar di sana. Kardinal gereja spiritual kemudian menutup matanya dan berkata, "Saya tidak tahu siapa Anda, saya juga tidak peduli dengan koneksi Anda, jadi jangan buang waktu saya. Kami di sini untuk para pemberontak organisasi bernama Furious Shadows.
Anda berani melanggar hukum gereja, jadi persiapkan diri Anda untuk pemusnahan. Apa? Pemimpin sekte itu, yang berdiri di samping penguasa kota, berteriak ketakutan, merasa bahwa tindakannya telah mengakibatkan hal terburuk. Dia telah memberi perintah kepada organisasinya untuk terlibat dalam urusan wilayah utara setelah mengetahui kemungkinan menciptakan legiun kaisar spiritual di dataran hitam. Sektenya menonjol di kota ini tetapi hanya memiliki segelintir orang suci spiritual. Tetapi jika tindakannya di dataran hitam terbukti membuahkan hasil, Furious Shadows bahkan dapat meningkatkan jumlah ahli di tahap ke-8 sebanyak puluhan kali lipat dalam beberapa ribu tahun. Dan semua ini hanya dengan secara diam-diam mengambil alih wilayah lemah itu. Sangat menggoda, tapi dia tidak pernah menyangka akan ditemukan tanpa melakukan tindakan yang berarti. Brengsek, apa yang telah terjadi? Apakah itu sebabnya tidak ada kaisar spiritual yang saya kirim kembali dengan membawa berita itu? Dia berkeringat dingin ketika mengingat fakta itu. Selama ini, gereja spiritual mempertahankan hidup ketiga pria yang ditangkap oleh Minos dan kemudian kelompok tersebut ditangkap oleh Margot. Karena itu, orang ini menghabiskan 2 bulan terakhir memikirkan rencananya berkembang di wilayah utara. Sayangnya baginya, hal ini tidak terjadi. Kardinal, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Bagaimana kita bisa melakukan kesalahan? Pasti ada kesalahan. Tidak mungkin kita gagal dalam hal apapun. Dia berteriak, menunjukkan keputusasaan dalam suaranya. Kesalahan. Apakah maksudmu para sage spiritual yang menyelidiki masalah ini melakukan kesalahan? Salah satu patriark di kelompok kardinal ini bertanya dengan sinis. Dengan pandangan menghina pada pria itu. Itu adalah salah satu kelompok pemusnahan gereja spiritual, kekuatan yang digunakan untuk mendisiplinkan kekuatan pemberontak di wilayah mereka. Kekuatan seperti itu datang langsung dari markas besar organisasi itu di negara bagian tingkat tinggi, Kerajaan Evergreen. Oleh karena itu, masing-masing dari orang-orang ini mengetahui bahwa tidak ada kesalahan dan membenci orang tersebut karena mencoba berbohong di hadapan keadilan. Meneguk, itu. Master dari Furious Shadows melihat sekeliling dengan ketakutan, meminta bantuan dengan tatapannya. Tapi setelah kardinal mengatakan mereka ada di sana untuk memusnahkan organisasi ini, semua non-anggota Furious Shadows pergi tanpa menoleh ke belakang, takut terlibat. Beberapa anggota Furious Shadows juga mencoba melakukan ini, tapi kardinal memperhatikan semuanya dan segera memblokir rute pelarian menggunakan manipulasi spasialnya. Orang bijak spiritual dapat memanipulasi ruang dan melakukan perjalanan melalui lubang cacing yang sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan mereka. Jadi, setelah memperhatikan individu yang ditandai dengan tanda kematian yang dipanggil oleh pakar gereja lainnya, pria itu hanya berdiri di tempatnya dan memanipulasi ruang dengan kedua tangannya. Dengan melakukan itu, tangannya akan muncul di tempat berbeda setiap beberapa detik, meremas hati dan menghancurkan kepala. Kardinal kemudian melihat ke arah master sekte itu dan berkata, "Jangan bicara lagi, kamu telah melakukan kejahatan terhadap surga, jadi bersiaplah. Menyerang." Dia berteriak kepada bawahannya, menyebabkan setiap orang berpakaian merah terbang ke markas musuh. Tanpa ampun menyerang musuh, Furious Shadows hanya memiliki beberapa orang suci spiritual, yang terkuat hanya berada di level 73. Karena itu, bahkan tanpa banyak keterlibatan dari sage spiritual, pembantaian segera terjadi di tempat itu. Pada saat yang sama, para orang suci spiritual yang ada di sana menelan ludah mereka karena ketakutan, menyaksikan akhir dari organisasi itu ketika mereka berkeringat dingin. Gereja spiritual tampak damai di permukaan, namun begitu mulai bertindak, mereka benar-benar kejam. Contohnya adalah kelompok yang dipimpin oleh seorang sage spiritual. Tidak ada orang bijak spiritual di Albano. Gereja mengetahui hal ini dengan sangat baik. Tapi tetap saja, markas besar organisasi kuat ini telah mengirim orang seperti itu ke negara bagian ini. Alasan untuk ini, sederhananya, ini untuk memastikan tidak ada yang selamat, tidak ada yang menghalangi agen organisasi ini. Oleh karena itu, bahkan jika seluruh negara bagian ini memutuskan untuk memihak para pemberontak, semua kekuatan yang berada di jalur keadilan akan dibantai oleh sage spiritual kelompok tersebut. Lihat hal ini secara langsung, banyak ahli tahap 8 di daerah sekitarnya, di antaranya adalah bawahan House West, menyaksikan semuanya dalam diam, terkesan namun juga ketakutan. Namun sebagian dari mereka bersyukur atas tragedi ini. Hal ini karena terkadang perdamaian bertahan begitu lama sehingga sebagian orang melupakan teror perang dan betapa mereka harus menghormati organisasi tertentu. Dan dengan situasi ini, beberapa negara bagian dan organisasi yang tak terhitung jumlahnya akan menyadari bahwa gereja spiritual tidak dapat ditantang. Atau mereka akan terus diingatkan akan perbedaan kekuatan antara mereka dan kekuatan tersebut. Untungnya aku berhati-hati dengan rumor itu. Seorang pemimpin setempat memikirkannya sementara punggungnya sudah basah oleh keringat. Aku nyaris menghindari jaminan akhir dari keluargaku sendiri. Meneguk, untunglah si bodoh itu berani mendahuluiku. Dia melihat ke arah di mana tubuh Master Furious Shadows sudah terbaring.
Jadi, dalam sekejap mata, seluruh organisasi itu dimusnahkan oleh kekuatan yang dikirim oleh gereja spiritual. Dan ketika kelompok kardinal akhirnya meninggalkan kota itu, tidak butuh waktu lama sampai berita tentang apa yang terjadi di sana menjadi tidak terkendali. Itu adalah peristiwa yang mengejutkan. Sesuatu yang jarang terjadi di wilayah ini. Dan segera, seluruh kerajaan dan bahkan anggota aliansi melawan Flaming Empire menerima berita tentang berakhirnya Furiosa Shadows. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1143 berita mengerikan. Beberapa jam setelah aksi gereja spiritual, tak butuh waktu lama hingga kabar tersebut sampai ke ibu kota Albano, di istana kerajaan keluarga barat. Di tempat ini, Ratu tidak melakukan perbuatan amodal saat ini, berada di kantornya bersama stafnya, menerima kabar terbaru setiap hari. Hanya wanita yang terlihat di sana, masing-masing sangat cantik dan tampak muda, beberapa berdiri di dekat singgasana tempat Iris berada, yang tergeletak di depannya. Yang mulia, kami membawa berita dari gereja spiritual. Salah satu wanita dengan lutut tertekuk di depan Iris berkata dengan sungguh-sungguh, mengingatkan raja bahwa ada masalah. Gereja rohani, alis Iris terangkat, tapi dia tidak bisa membayangkan masalah apa yang akan terjadi pada organisasi semacam itu. Apa yang telah terjadi? Yang mulia, Furiosa Shadows telah dihancurkan oleh kelompok yang dipimpin oleh kardinal gereja spiritual sore ini. Jadi, wanita yang sama sebelumnya berkata setelah menarik napas dalam-dalam. Ketika dia mendengar hal yang tidak masuk akal seperti itu, mata Iris hampir melompat keluar dari wajahnya saat dia berdiri dengan kaget, tidak percaya hal seperti itu. Apa? Bagaimana? Kenapa? Dia tanpa sadar bertanya. Menjawab yang mulia, tampaknya Furiosa Shadows berencana untuk bertindak di wilayah utara benua tengah. Mereka bahkan mengirim sekelompok kaisar spiritual ke Dataran Hitam untuk menghadapi pasukan Raja Stuart. Setelah kejadian tersebut, penguasa di kota yang dulunya merupakan rumah bagi Furiosa Shadows dengan cepat menanyakan rincian kejahatan organisasi tersebut kepada gereja. Orang-orang seperti itu tidak berani meminta informasi rinci dari kelompok kardinal, namun berbicara dengan penduduk lokal yang mereka kenal tidaklah sulit. Jadi, untuk memastikan apa yang terjadi, banyak yang mengirimkan pertanyaan mereka ke cabang-cabang gereja di negara bagian ini. Di antara kekuatan yang mendapat jawaban dari organisasi itu adalah keluarga kerajaan Albano. Oleh karena itu, wanita seperti itu dengan tepat memberitahu Ratu tentang detail itu. Mereka apa? Iris merasakan jantungnya berdetak lebih cepat karena dia tidak bisa menahan amarahnya pada organisasi yang menantang absurditas ini. Sepertinya organisasi ini mengetahui rumor mengenai Dataran Hitam yang beredar di dunia bawah setempat. Mungkin mereka ingin menyerap kekuatan negara itu. Salah satu wanita yang berdiri di dekat Ratu berkomentar dengan suara rendah. Mendengar ini, Iris teringat putri bungsunya telah berangkat menuju Dataran Hitam untuk mengunjungi Minos dan merasa khawatir. Kuharap Lulu tidak melakukan hal bodoh. Brengsek, betapa para bajingan itu berani menarik kemarahan gereja ke negaraku. Sekarang kita akan dicurigai oleh organisasi itu dan masih berisiko dimusnahkan. Dia bergumam, merasakan sakit kepala karena memiliki pengikut yang tidak kompeten dan gila. Gereja spiritual tidak punya alasan untuk bertindak melawan keluarga kerajaan ini. Namun setiap organisasi besar selalu mempunyai semacam kontak dengan pemimpin negaranya. Jadi, wajar jika Iris berpikir bahwa gerakannya akan diawasi dan kesalahan apapun di pihaknya dapat menyebabkan masalah besar. Di sisi lain, dengan hancurnya Furiosa Shadows, negaranya kini telah kehilangan ahlinya dan menjadi sedikit lebih lemah. Karena itu, dia tidak bisa menahan perasaan marah, geram karena keberanian orang-orang itu. Yang mulia, apa yang harus kami lakukan? Salah satu bawahan di sana bertanya. Dia mencoba untuk tenang beberapa saat lalu berkata, pertama-tama kirim pesan ke Lulu. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi ke Dataran Hitam tanpa mengetahui apa yang terjadi. Tetangga baru kita ini aneh dan mungkin berada di balik pengaduan terhadap organisasi terkutuk ini. Jadi, dia harus berhati-hati dalam menghadapi pria Minos Stuart ini. Dia mungkin masih muda, tapi seseorang yang mampu membuat keributan sebanyak dia tidak bisa sesederhana itu. Iya yang mulia, sehari kemudian, berita pemusnahan di Albano sampai ke negara bagian lain yang bersekutu melawan Flaming Empire. 2 dari 3 negara bagian yang bersekutu dengan Albano terkejut atas apa yang terjadi. Terkejut karena rencana semacam itu telah dirancang untuk melawan negara bagian tersebut di wilayah utara yang miskin. Negara-negara bagian ini mengetahui adanya negara bagian baru di wilayah itu, namun tidak ada yang memperhatikan urusan lokal Minos. Namun, dengan kabar mengejutkan ini, banyak yang sudah meneliti Raja Stuart dan negaranya untuk lebih memahami apa yang memotivasi Furiosa Shadows melakukan kejahatan ini. Namun di salah satu dari 3 negara bagian ini, situasinya tidak menyenangkan bagi salah satu dari sedikit orang yang memahami apa yang terjadi di dunia bawah tanah Albano. Yang mulia, gereja spiritual telah memusnahkan seluruh organisasi. Salah satu bawahan AB berkata sambil berkeringat dingin. Mengingat bahwa mereka telah melakukan hal yang jauh lebih buruk daripada Furiosa Shadows.
Saat putra mahkota negara bagian ini gemetar ketakutan, pengawalnya menyuarakan mimpi terburuknya. Yang mulia, saya khawatir Leo, bahkan mungkin Bon, kematiannya terkait dengan peristiwa ini. Apa? Orang-orang di sana berseru, takut kalau ini benar. Kemungkinan adanya sage spiritual di pihak Minos cukup menakutkan. Namun gereja spiritual berada di balik semua itu, yang jauh lebih buruk. Lagi pula, mereka bisa melarikan diri dari seorang sage spiritual. Tapi dari gereja spiritual yang tersebar di seluruh benua, yang bahkan memiliki para demigod spiritual di jajarannya, mereka tidak bisa melarikan diri, setidaknya untuk waktu yang lama. Mengingat hal tersebut, beberapa dari mereka mulai panik karena tidak tahu harus berbuat apa jika mendapat ancaman seperti itu. Pengawal itu lalu berkata, Yang mulia, itu paling masuk akal. Kita harus melakukan sesuatu, atau saya khawatir kita tidak akan punya kesempatan bahkan untuk membela diri. Seperti yang terjadi pada Furious Shadows, Abe menelan ludahnya ketakutan saat mendengarnya, menyesali bahwa dia telah membiarkan keserakahannya berbicara lebih keras. Dan mendengarkan kata-kata jahat dari sekte pembunuh suci. Brengsek, persiapkan pelarian kita dan peringatkan seluruh keluarga akan tanda sekecil apapun yang mencurigai keterlibatan kita dalam masalah ini oleh gereja spiritual atau bahkan kekuatan lain. Dia berkata dengan nada gelisah. Di sisi lain, persiapkan petunjuk untuk berjaga-jaga jika kasus kita gagal. Jika gereja mengetahui segalanya, kita akan meninggalkan bukti bahwa orang-orang Flaming Empire terkutuk itu berada di balik semua ini. Mereka membawanya kepada kita, jadi biarkan mereka bersiap menderita bersama kita. Ya. Yang mulia, orang-orang di sana merespons sebelum bergegas mengikuti perintah Abe. Sementara itu, Abe merasakan pahitnya kekalahan, melihat rencana dan ambisi yang telah ia pelihara selama hampir 200 tahun runtuh seolah segalanya bagaikan istana pasir. Brengsek, sekte pembunuh orang suci berdarah. Dataran hitam terkutuk. Berita Albano juga sampai ke Black Plain. Tidak ada majalah dari negara bagian itu yang menyampaikan berita di wilayah itu. Apalagi orang-orang dari Minos yang mengumpulkan informasi di sana dan membawanya ke kota kering. Namun dengan adanya Gloria, tidak sulit baginya untuk berkomunikasi dengan salah satu pos gereja di negara bagian itu dan kemudian menyampaikan kabar tersebut kepada suaminya. Jadi, musuh kita sudah tersingkir ya? Minos tersenyum setelah selesai mendengar dari si rambut merah kesayangannya apa yang terjadi di Albano. Gloria, gereja spiritual tidak terlalu buruk. Itu adalah respon yang cukup cepat, yang akan memberikan kita waktu yang kita perlukan untuk terlibat secara serius dengan tetangga-tetangga yang menyusahkan ini. Dia mengangguk setuju padanya, merasakan kelegaan di hatinya. Dan apa yang kita lakukan sekarang? Dia menjawabnya tanpa banyak berpikir. Untuk saat ini, kami akan terus menjalani hidup seperti biasa. Setelah saya naik ke level 61, kami akan mengunjungi kerajaan ombak. Mendengar itu, Abi tersenyum, bertanya-tanya apakah dia akhirnya bisa menghilangkan keinginannya untuk memecahkan misteri warisan Dewi Kehidupan. Bangkitnya dataran hitam bab 1144 pengunjung dari Albano. 3 minggu kemudian, di luar kota G, dari kawasan kota di sekitar kota kering. Di tempat ini, seekor binatang terbang yang tampak seperti kura-kura raksasa, dengan sesuatu yang tampak seperti rumah di punggungnya, dikelilingi oleh tentara setempat. Di sekitar kota G, makhluk itu menciptakan bayangan besar sambil mempertahankan posisi mengambangnya dan diamati dengan penuh rasa ingin tahu dan keanehan oleh orang-orang di sekitarnya. Makhluk apa ini? Beberapa turis yang lewat tidak jauh dari sana memandangi penyu yang menakjubkan itu, tidak percaya bahwa ada makhluk hidup yang begitu besar di dunia ini. Sementara itu, para prajurit tentara dataran hitam khawatir dengan kedatangan makhluk ini dan tidak bisa menahan keringat atas kehadiran seperti itu. Apa-apaan ini? Kok bisa sebesar itu? Ia bahkan membawa sebuah rumah di punggungnya? Salah satu raja spiritual di sekitar terdiam, sedikit takut. Makhluk spiritual tidak hanya bergantung pada level mereka untuk menentukan kekuatan atau kemampuan mereka. Levelnya jelas merupakan hal yang paling penting, namun ukuran juga membuat perbedaan besar. Itu tidak signifikan bagi manusia karena perbedaan ukuran antara makhluk ras ini tidak cukup untuk menunjukkan efeknya. Namun makhluk dengan level yang sama dan ukuran berbeda selalu memiliki kekuatan yang berbeda, dan makhluk yang lebih besar memiliki keunggulan. Beberapa makhluk dengan ukuran alami yang berlebihan bahkan dapat menantang makhluk lain yang levelnya lebih tinggi. Karena itu, melihat makhluk yang beratnya setidaknya beberapa ratus ton itu, para raja spiritual di sana mau tidak mau takut akan kekuatan kura-kura level 59 yang aneh ini. Jika ia menjadi gila dan memutuskan untuk menyerang kota, tidak butuh waktu lama hingga puluhan ribu orang akan mati. Tetapi bagaimana makhluk ini bisa begitu dekat dengan kota kering? Jangan bilang kalau dia datang terbang ke seluruh wilayah kita dengan ketinggian tinggi. Salah satu tentara bertanya-tanya, itulah yang terjadi. Dataran hitam sudah memiliki banyak pos pengamatan, namun negara bagian ini masih belum dianggap luas dari segi luas.
Karena itu, bukan tidak mungkin untuk melintasi sebagian besar monster tingkat tinggi tanpa harus berhenti. Dengan demikian, orang-orang di balik kura-kura besar ini tidak kesulitan untuk mendekati ibu kota ini. Bagaimanapun, karena kemunculan mengejutkan dari makhluk raksasa ini, semua prajurit di sekitar bergegas untuk memeriksa situasi bahkan sebelum mereka menyadari level orang di belakangnya. Tinggalkan rumah dengan tenang dan kenali dirimu. Raja spiritual level 59 mengatakan ini dengan keras sambil berdiri di belakang salah satu dari banyak binatang terbang di pasukannya. Kura-kura mengabaikan suara-suara di sekitarnya dan melanjutkan dengan mata tertutup. Terlalu kuat untuk peduli pada orang-orang ini dan juga tidak menimbulkan masalah. Oleh karena itu, ia tetap diam. Namun saat kura-kura tersebut tidak berbuat apa-apa, pintu rumah di atas makhluk itu terbuka sebelum 3 orang meninggalkan bagian dalamnya dan kemudian terbang mendekati tempat prajurit sebelumnya berada. Pria yang mengenakan baju besi pengawal kerajaan Albano lalu berkata, "Ini yang mulia, putri kedua Albano, Lulu West." Oh, para prajurit di daerah sekitar yang terbang di atas binatang bersayap membuka mulut mereka karena terkejut. Terkejut bahwa seseorang dari keluarga kerajaan negara bagian itu telah muncul di tempat ini. Namun karena merasakan bahwa tidak ada orang suci spiritual di antara mereka. Karena pria itu hanyalah kaisar spiritual level 69, Lulu, level 63, dan wanita lainnya, level 65, para prajurit di sana menjadi sedikit tenang. Level 69 terlalu tinggi bagi mereka tetapi tidak bagi Maisi, yang masih berada di kota kering. Tapi, di sisi lain, Gloria juga ada di ibu kota. Jadi meskipun orang-orang ini gila, mereka tidak bisa membuat kekacauan di tempat ini. Pemimpin tentara itu lalu bertanya, "Putri Lulu, apa yang kamu inginkan di sini? Sayangnya kami belum diberi informasi apapun mengenai kedatangan rombongan kerajaan. Apakah kamu kebetulan memasuki dataran hitam tanpa diundang atau menyatakan niatmu untuk berkunjung?" Wanita di sebelah Lulu mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa seorang raja spiritual memiliki begitu banyak keberanian untuk menanyai mereka seperti itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia hanya memandang pemimpinnya dengan ragu. Lulu menganggap situasinya menarik dan kemudian berkata, "Saya minta maaf atas gangguan saya. Tapi baru-baru ini kami mengetahui betapa menjanjikannya Raja Stuart. Jadi, saya memutuskan untuk bertemu dengannya. Saya di sini untuk berbicara dengan rajamu dan melihat apakah kita memiliki ketertarikan. Kalau begitu, perintahkan makhluk spiritualmu untuk mundur dan mendarat." Dia kemudian menjelaskan apa yang harus dilakukan kura-kura itu agar tentara dapat merawatnya dengan baik. Akhirnya, kamu harus menunggu perintah dari ibu kota untuk melanjutkan perjalanan, jadi menetaplah di pinggiran. Saat kami mendapat kabar, kami akan memberitahumu. Dia menyelesaikannya sambil memberi isyarat kepada beberapa tentara untuk mengirimkan berita tersebut ke Minos. Mendengar itu Lulu meminta pengawalnya untuk mengurus semua ini, begitu mendengar pertanyaan sekretarisnya. "Yang mulia, perlakuan terhadap kelompok kami ini tidak sopan. Saya merasa orang-orang ini meremehkan seluruh keluarga barat." "Kau pikir begitu?" Lulu tertawa. Sungguh menjengkelkan harus menunggu di tempat biasa itu agar pesanan dapat dilanjutkan. Selain itu, prosedur ini membuat mereka terlihat seperti penjahat berbahaya yang mencoba merebut kekuasaan lokal. Tapi dia tahu bahwa dia berada di rumah Minos dan dia harus mengikuti adat istiadat setempat, bukan adat istiadatnya sendiri. Jadi, dia hanya menertawakan kemalangannya sambil menantikan pertemuan dengan pemimpin setempat. Setelah lebih dari 1 jam, Lulu dan timnya akhirnya menghadapi Minos di aula tahta kerajaan kota kering. Di tempat itu, Minos duduk di singgasana bersama seorang wanita berambut merah dengan selimut hitam di sampingnya, di antara singgasananya dan singgasana Abi. Di sisi lain, Ruth berdiri di sisi kiri Minos, begitu pula Gloria. Melihat keempat orang itu, Lulu mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa Gloria adalah uskup agung gereja spiritual tetapi tampaknya masih berdiri di samping Minos sebagai seorang istri, bukan anggota organisasi itu. Itu saja, dia bertanya-tanya ketika dia mengingat situasi sekte di negaranya yang telah dimusnahkan oleh gereja spiritual. "Apakah kamu Lulu Barat?" Minos bertanya sambil menatap mata wanita berambut hitam itu, yang memiliki kecantikan tingkat tinggi namun tertinggal dari istrinya. Lulu memusatkan perhatiannya pada Minos, melihat wajah tampannya yang tentu saja membuat dia tersenyum. Pria ini sepertinya adalah tipe orang yang mendominasi wanitanya. Dia merasakan instingnya meningkat, tapi Lulu menahan keinginan yang biasanya tidak dia tahan dan katakan, "Itu saya, yang mulia. Saya di sini untuk bertemu dengan orang di balik dataran hitam, yang telah menghidupkan kembali daerah yang telah lama mati ini." "Oh, dan apa yang kamu inginkan setelah bertemu denganku?" "Sejauh yang aku tahu, keadaanmu setidaknya secara tidak langsung terkait dengan 2 masalah baru-baru ini di wilayahku," kata Minos. "Lulu West, apakah kamu di sini untuk meminta maaf atas nama keluargamu atas tindakan pengikutmu?" Setelah mendengar pertanyaan seperti itu, pengawal putri kedua tidak tahan lagi dan berkata,
Yang Mulia, Anda harus menyebut sang putri sebagai Yang Mulia. Dia bukan orang biasa melainkan Putri Ratu Barat. Dia mencoba untuk melangkah maju, tetapi beberapa kaisar spiritual di sana mengarahkan senjata mereka ke arahnya. Berperilakulah baik di hadapan Yang Mulia mereka. Mereka berkata secara bersamaan. Minos lalu berkata pada Lulu, kendalikan antekmu. Ini bukan tempat baginya untuk berbicara ketika dia tidak dipanggil. Meneguk, orang itu menelan ludahnya karena marah, tapi karena isyarat Lulu, dia kembali ke belakangnya dalam diam. Saya minta maaf mengenai hal itu, Yang Mulia. Tapi Anda benar, salah satu pengikut kami telah melakukan kesalahan besar, jadi wajar saja, saya mohon maaf atas hal itu. Sebagai imbalannya, saya telah membawa beberapa hadiah untuk menyelesaikan situasi dan, siapa tahu dapat memulai hubungan baik antara keluarga kami. Dia berkata sambil menunjuk ke sekretarisnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1145 bernegosiasi dengan keluarga Barat 1. Setelah melihat isyarat bosnya, sekretaris itu mendekati salah satu pengawal kerajaan Minos dan menyerahkan cincin spasial kepadanya. Lulu lalu berkata, dalam lingkaran spasial ini, ada beberapa susunan tingkat rendah, pil, dan beberapa senjata dengan peringkat yang sama. Keluarga kami menawarkan ini kepada Raja Stuart dengan harapan kami dapat memulai kembali hubungan kami seolah-olah masa lalu tidak terjadi. Minos membuka matanya karena terkejut, menyukai cara orang-orang ini menangani masalah ini. Itu lebih baik, ekspresi wajahnya membaik. Lulu menghela nafas lega, tapi dia tidak merasa banyak karena harus memberikan sumber daya ini kepada Minos. Setelah kehancuran Furiosados, keluarganya mengumpulkan banyak item dari organisasi itu. Selain itu, dengan berkurangnya satu kekuatan di kerajaan, mereka telah melelang area markas besar organisasi tersebut ke kekuatan lain. Karena itu, keluarga West memperoleh keuntungan finansial jauh lebih banyak daripada yang mereka berikan kepada Minos sebagai permintaan maaf atas tindakan para pengikut itu. Lulu mengetahui hal ini karena ibunya telah menyampaikan kepadanya tentang segala sesuatu yang telah terjadi dan memberinya perintah untuk memberikan hadiah tersebut kepada Minos. Dia kemudian berkata, jadi, Yang Mulia, apakah Anda tertarik untuk mendiskusikan bisnis dengan properti saya? Kami memiliki banyak hal untuk ditawarkan yang mungkin dapat membantu perjalanan Anda. Bisnis, ya? Minos tertarik memandang Lulu. Aku menikmati berbisnis, tapi untuk saat ini, aku tidak punya banyak hal untuk ditawarkan sebagai imbalannya. Jadi, jawablah sesuatu padaku. Apa yang kamu inginkan? Aku tidak tertarik mendengar kamu ingin menjadi temanku. Kamu bisa saja diam saja dan menunggu aku semakin berkembang untuk menjalin persahabatan. Jadi kenapa sekarang? Apa yang kamu inginkan? Setiap manfaat pasti disertai masalah, tanggung jawab, atau poin negatif. Ketika Minos mengetahui hal ini, dia ingin memahami dengan tepat apa yang diharapkan orang-orang ini darinya. Istri Minos dan pengawal kerajaan di tempat itu terus memandangi ketiga orang itu, dan Lulu berkata, saya dapat melihat bahwa Yang Mulia langsung dalam tindakan Anda, hehe. Kalau begitu aku juga akan berterus terang. Negara kita dan Flaming Empire, rumah keluargamu, tidak pernah memiliki hubungan baik. Faktanya, kita adalah musuh. Tetapi kami tidak ingin terjadi perang dengan tempat itu, jadi kami ingin memiliki hubungan yang lebih bersahabat dengan kekuatan yang mampu menjaga perdamaian. Kami tahu Anda bukan bagian dari sekte keluarga Anda, tetapi Anda tentu lebih mudah berkomunikasi dengan mereka daripada kami. Dia memberi isyarat dengan tangannya, berbicara dengan nada serius. Ruth memandang wanita dengan rambut berwarna sama dengannya dan memahami apa yang mereka inginkan. Jadi, kamu ingin menggunakan suamiku untuk menciptakan sarana berdialog dengan kekuatan di kekaisaran, ya? Minos dan Abi mendengarnya, tapi sebelum mereka bisa berkata apa-apa, Gloria melangkah maju dan berkata, saya harap Anda tidak mempertimbangkan untuk melibatkan Dataran Hitam dalam masalah Anda. Aku akan mengawasi setiap tindakan keluargamu, jadi jangan berlebihan dalam keinginanmu, atau gereja akan menanganimu juga. Meneguk, kedua orang itu dan Lulu menelan ludah mereka. Mereka tidak peduli dengan orang-orang di Dataran Hitam, tapi Gloria sangat mereka hormati. Jadi, karena diancam olehnya, mau tak mau mereka merasakan sedikit rasa takut di hati mereka. Lulu tersenyum pahit dan berkata, kami tidak mengharapkan apapun selain sarana komunikasi yang damai. Mengenai hal lainnya, bahkan jika semuanya berjalan salah, kami tidak akan menyalahkan Dataran Hitam atas hal itu. Minos lalu berkata, yah, itu bisa dilakukan. Aku tidak bisa berjanji banyak karena aku tidak memiliki hubungan baik dengan orang-orang di Sekte Awan Abu-Abu. Tapi jika kamu tulus dengan urusan kami, pada akhirnya aku bisa mencoba berbicara atas namamu. Dia mengangguk sebagai penghargaan. Dan apa yang paling dibutuhkan Yang Mulia? Mineral, makanan. Kami punya sedikit segalanya, jadi kami bersedia menegosiasikan harga yang bagus untuk negara bagian Anda. Ratu kemudian berkata, kami memiliki banyak hal menarik yang dapat diekspor oleh negara Anda ke Dataran Hitam.
Namun yang paling kami cari saat ini adalah orang-orang yang memiliki asal-usul yang sama yang tertarik dengan wilayah kami. Maksudnya itu apa? Lulu tidak mengerti urusan aneh macam apa ini. Apakah mereka menginginkan budak? Minos kemudian menuruti perkataan ratunya. Lulu West, negara bagianmu memiliki banyak orang tidak berguna di sana. Tapi siapa yang akan membuat banyak perbedaan di negara bagianku? Saya hanya menginginkan sebagian kecil saja. Dia berhenti sejenak, memikirkan angka yang masuk akal yang bisa dia terima, kendalikan, dan tetap menjadi pendukung Black lain. Aku tidak akan meminta terlalu banyak. 50.000 raja spiritual akan berhasil. Apa? Ketiga orang itu berseru, menyebabkan air liur keluar dari mulut mereka dan menyebar ke udara. Pengawal itu memandang Gloria dan bertanya, apakah kamu tidak akan mengatakan apapun? Dia meminta campur tangan pihak luar. Gereja tidak akan menerimanya. Sekretaris Lulu menyetujuinya. Apakah kamu mencoba menjebak kami? Hal semacam ini tidak mungkin diabaikan. Saat Lulu memandang Minos dengan takjub, kata Gloria. Kau tidak bisa mengirim orang-orangmu ke sini. Kami akan menganggapnya sebagai pengabaian terhadap hukum gereja. Tapi suamiku boleh meminta apapun yang dia inginkan. Suami, Lulu menanyai Minos, terkejut karena kecurigaan terliarnya terbukti. Minos tertawa melihat ekspresi Lulu dan membawa Gloria ke pangkuannya. Sebentar lagi, kita akan memiliki pewaris dataran hitam yang juga akan menjadi anggota gereja spiritual. Bukankah itu bagus, Lulu West? Mata ketiganya terbuka lebar mendengar arti kata-kata Minos. Raja muda ini pada dasarnya memberitahu mereka bahwa gereja ada di pihaknya dan mereka sebaiknya berhati-hati dengan tindakan mereka. Dia mengancam mereka dengan mengumumkan kepada mereka bahwa dia sedang mengandung. Lulu lalu memaksakan senyum dan berkata, itu luar biasa, Yang Mulia, Uskup Agung. Selamat. Ketiganya berkata hampir bersamaan, membuat beberapa pengawal kerajaan Minos tersenyum puas. Gloria kemudian melanjutkan, jadi, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Selama Anda mengikuti perintah negara kami, 50.000 orang ini tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda. Dia dengan dingin menatap Lulu dan menyelesaikannya. Tetapi jangan pernah berpikir untuk menempatkan mata-mata di antara orang-orang ini. Tentu saja, kami tidak akan pernah melakukan itu. Dia berkata dengan nada mendesah, menyadari betapa sulitnya menghadapi keluarga Stuart. Saya tidak menyadari dia sebenarnya begitu terhubung dengan gereja spiritual, mendesah. Tapi itu juga merupakan hal yang bagus. Setidaknya kemungkinan dia berhasil menjadi seseorang yang mampu menjaga perdamaian antara Flaming Empire dan kita akan lebih besar. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1146 bernegosiasi dengan keluarga Barat 2. Setelah membahas poin sebelumnya, tak butuh waktu lama bagi Minos untuk mengundang Lulu ke kantornya agar mereka bisa melanjutkan pembicaraan mengenai perjanjian antar kerajaan ini. Perundingan tersebut baru permulaan, dan kini setelah kedua belah pihak menunjukkan minat untuk melanjutkan, mereka akan membahas rincian perjanjian ini. Jadi, Yang Mulia, bagaimana Anda ingin menerima 50.000 raja spiritual ini? Lulu bertanya sambil duduk berhadap-hadapan dengan Minos dan istri-istrinya. Adapun teman-temannya dalam perjalanan ini, keduanya berdiri di belakangnya, diam-diam memperhatikan semuanya. Anda dapat mengirim 50 kelompok yang terdiri dari 1.000 orang selama 100 minggu ke depan. Itu sudah cukup bagi kami, jawab Minos. Orang-orang itu haruslah individu-individu yang belum pernah terhubung dengan kekuasaan di negara Anda. Tidak hanya itu, saya lebih memilih mereka yang berusia di atas 600 tahun dan memiliki keluarga yang harus diurus. Masing-masing dari mereka pada awalnya dapat membawa hingga 20 anggota keluarga dan mungkin di kemudian hari diperbolehkan membawa seluruh anggota keluarganya. Kami akan membicarakan hal itu dengan mereka yang datang ke sini. Mendengar persyaratan ini, Lulu mengerutkan kening, tidak mengerti maksud Minos. 600 tahun, raja spiritual pada usia itu tidak berbakat. Mengapa kamu menginginkan orang seperti itu? Bukankah lebih baik aku mencari mereka yang berusia di bawah 100 tahun? Abi tersenyum mendengar keraguan wanita itu. Kami tidak mencari kekuatan atau bakat dari orang-orang ini. Kami mencari orang-orang yang dapat memenuhi tuntutan tertentu di negara bagian kami dan yang dapat menciptakan generasi baru talenta lokal. Minos tak mau mendatangkan orang-orang bertalenta dari luar daerah dalam jumlah banyak. Hal seperti itu akan menciptakan ketidakseimbangan di Dataran Hitam dan menempatkan penduduk di wilayah tersebut pada posisi yang sangat dirugikan. Maka ia menginginkan orang-orang yang lebih tua, yaitu orang-orang yang kurang berbakat di antara penduduk Albano, orang-orang yang tidak mempunyai ekspektasi tinggi. Mampu membantu mempercepat pembangunan daerah tanpa menempatkan penduduk daerah dalam bayang-bayang. Tidak hanya itu, bahkan di luar wilayah utara benua tengah, kebanyakan orang yang mencapai tahap ke-6 biasanya memiliki talenta hitam. Oleh karena itu, ini adalah cara untuk meningkatkan jumlah orang yang mampu menghasilkan warga negara baru dengan bakat tersebut. Ada juga isu ketertarikan spiritual dan, yang terakhir, perlunya orang-orang ini memiliki profil yang lebih damai, yaitu siapa yang bisa dikendalikan oleh kekuatan represif.
Ruth mengangguk dan menyelesaikan pidato Abi. Juga, meskipun mereka tidak berbakat menurut standar negara bagianmu, mereka akan tetap di sini. Selain itu, banyak yang akan maju ke tahap berikutnya meskipun mengingat usia mereka yang sudah lanjut. Dan bagi kami, itu adalah lebih dari cukup. Mendengar itu, Lulu tidak yakin apa tujuan Minos, tapi menurutnya wajar jika dia menginginkan orang biasa. Dengan kekuatan ini, dia akan mampu mengamankan dominasi wilayah tersebut dan tetap berkuasa. Jika rumor lokal itu benar, maka pasukannya dapat dengan mudah menangani kekuatan seperti itu. Dan jika orang-orang itu tidak serakah seperti para penjahat itu, semuanya akan baik-baik saja. Setelah berpikir sejenak, dia berkomentar, "Baik, kami akan menarik Raja Spiritual dengan mengikuti instruksimu. Jadi, itu tidak akan sulit." "Bagus." Minos tersenyum dan kemudian beralih ke topik berikutnya, sesuatu yang sangat ingin dia dapatkan untuk Dataran Hitam. "Hal berikutnya yang ingin saya negosiasikan adalah pelayanan dari anggota suku penyu raksasa." "Apa?" Pengawal Lulu berkata dengan heran. Kura-kura raksasa adalah jenis binatang istimewa karena ukurannya di luar akal sehat, makhluk dengan kemampuan bertahan yang luar biasa dan keterampilan terbang yang tinggi. Dan mereka berasal dari wilayah Albano, menjadi ras binatang yang bersekutu dengan keluarga kerajaan di negara bagian itu sejak awal berdirinya kerajaan tersebut. Kemudian, setelah mendengar dari Minos tentang keinginannya mengenai kura-kura raksasa, Kaisar spiritual tingkat tinggi itu terkejut. Makhluk seperti itu hanya bekerja dengan keluarga barat. Bagaimana mungkin Raja Stuart mengingini mereka? Apakah kamu tahu tentang penyu raksasa? Lulu bertanya sambil matanya menyipit. Tentu, mereka hebat dalam mengurus transportasi. Seekor binatang seperti itu pada tahap ke-6 dapat melakukan perjalanan ratusan kilometer sehari dan masih membawa ratusan manusia di punggungnya. Dia berbicara sambil menatap Lulu. Sungguh disayangkan salah satunya hanya digunakan oleh 3 manusia. Lulu memejamkan mata saat mendengar kritik Minos. "Bukan hanya kami. Kami juga memiliki sekelompok juru masak dan karyawan wanita di rumah itu." "Tetap saja, itu sia-sia," jawab Minos. "Bagaimanapun, makhluk-makhluk itu sempurna untuk membuat markas kecil di langit Dataran Hitam." Gloria mengangguk setuju. "Akan sangat membantu tentara kita jika mereka bisa berpatroli di Dataran Hitam bersama makhluk-makhluk ini." Lulu mengalihkan pandangannya ke Minos dan berkata, "Tidak masalah jika kamu mengetahuinya. Ibuku tidak akan menyetujuinya. Apakah kamu ingin kami menyerahkan makhluk spiritual kami? Kamu tidak mengerti. Kami hanya ingin menyewa jasa binatang buas ini," kata Minos sambil tersenyum. "Selusin dari mereka sudah banyak membantu kita. Apakah menurutmu itu tidak mungkin? Pekerjakan, dan apa yang akan Anda berikan kepada kami sebagai imbalannya?" Dia bertanya dengan nada yang sedikit lebih gelisah. Ngira Minos melebih-lebihkan dalam hal ini. "Binatang buas tahap ke-6 yang datang ke wilayah saya akan tinggal di sini selama 100 tahun. Pada saat itu, kami akan berinvestasi pada mereka dan membantu mereka mencapai tahap ke-7. Itu akan menjadi pembayarannya. Kami akan mengembalikan binatang buas yang lebih kuat kepada Anda." "Oh, apa kamu serius? Tidak mudah untuk menaikkan level kura-kura ini. Jumlah sumber daya yang mereka butuhkan sebanding dengan ukurannya." Sekretaris Lulu tanpa sadar berkata, "Aku tahu." Minos mengangguk setuju. Dia tahu lebih banyak tentang binatang buas ini daripada 3 orang di depannya. Namun menurutnya investasi itu layak dilakukan karena tidak banyak ras makhluk spiritual dengan karakteristik serupa. Karena dia ingin terus memperkuat titik lemah negaranya, ini akan menjadi cara penting untuk meningkatkan kewaspadaan tentara setidaknya di sekitar ibu kota. Misalnya, dia ingin menghindari kejutan seperti kedatangan orang-orang tersebut. Tapi hal seperti ini hanya bisa dilakukan jika pengintai berada di langit Dataran Hitam. Sayangnya, tidak banyak makhluk yang mampu terbang dalam barisan pasukan Minos, dan kebanyakan dari mereka tidak dapat membuang waktu untuk melakukan layanan semacam ini. Jadi, cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menggunakan sesuatu yang mampu menekan permintaan ini tanpa merugikan individu terkuat di organisasinya. Karena Minos memiliki sumber daya yang jauh lebih banyak daripada yang diperkirakan orang-orang ini, dan akar spiritual setempat terus meningkat. Dia tahu bahwa dia dapat dengan mudah menangani investasi semacam itu. Lulu kemudian menjawab, "Itu sangat menggoda, tapi aku harus membicarakannya dengan ibuku." "Oke, kalau begitu mari kita lanjutkan ke item berikutnya." Mereka melanjutkan di tempat itu selama 1,5 jam lagi, membicarakan tentang berbagai sumber daya yang ingin diperoleh Dataran Hitam. Negara bagian Minos mengimpor barang dari Flaming Empire, tapi Albano lebih dekat ke Dataran Hitam. Dalam hal ini, Raja Stuart tidak membuang waktu untuk mulai lebih mementingkan impor dari tetangganya ini, yang dapat menurunkan biayanya. Maka, ia segera menyebutkan 100 benih khusus untuk produksi pangan sehari-hari, serta obat-obatan, biji, dan bahan penting lainnya. Namun dia tidak membicarakan hal-hal yang lebih berharga seperti senjata, pil, dan susunan. Bukan karena Dataran Hitam tidak membutuhkannya,
namun karena dia ingin mengembangkan sebagian besar sumber daya ini di negara bagiannya, di mana semakin banyak profesional spiritual bermunculan. Bagaimanapun, dengan cara ini, negosiasi awal House Stuart dan House West akhirnya berakhir. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1147 perjanjian hebat dengan Albano. Setelah mereka selesai bernegosiasi, Lulu memandang Minos sedikit berbeda dan mengedipkan mata padanya. Saya pikir kita harus merayakan perjanjian ini. Begitukah? Bagaimana kalau kita mengadakan acara kecil setelah kita menandatangani surat-suratnya? Kita bisa minum sesuatu pada kesempatan itu. Minos berkata tanpa maksud tersembunyi. Itu bagus. Tapi aku baru saja membicarakannya. Dia menjilat bibirnya, menatap wanita di samping Minos. Mengapa kita tidak bersenang-senang bersama? Sekretaris dan pengawalku juga bisa berpartisipasi jika kamu mau. Setelah kata-kata itu diucapkan, ketiga wanita Minos memandang aneh ke arah Putri Albano itu, tidak percaya bahwa dia telah mengutip omong kosong seperti itu. Kamu gila? Abi bertanya, menganggap hal seperti itu sulit dipercaya. Minos lalu menatap dingin ke arah orang-orang di depannya dan berkata, saya tahu Albano memiliki tradisi yang aneh, tetapi jika Anda menyarankan hal seperti itu lagi kepada saya atau wanita saya, Lulu West, bersiaplah untuk menghadapi kemarahan saya sepenuhnya. Ada banyak pecundang di negara bagianmu yang menerima metode keluargamu. Tapi pria sejati tidak akan membagi wanitanya dari tempat asalku. Dia berkata dengan nada yang menunjukkan rasa jijiknya. Itu sungguh menyedihkan. Pengawal itu merasa sangat terserang oleh kata-kata Minos, sementara kedua wanita Albano tersenyum pahit. Minos kemudian memusatkan perhatiannya pada Lulu dan melepaskan niat membunuhnya. Satu peringatan lagi, lihatlah wanitaku seperti itu lagi, dan itu akan menjadi kali terakhir kamu melihat sesuatu. Itu, dia merasakan ketakutan yang aneh dalam jiwanya, entah kenapa berpikir bahwa Minos adalah yang terburuk dari semua orang di sana. Maaf, kupikir kamu akan bersenang-senang saat kami. Dia berdiri dan menundukkan kepalanya dengan tulus. Gloria lalu berkata, jika kami datang ke negara bagianmu, jelaskan kepada ratumu dan orang-orang di organisasimu bagaimana mereka harus bersikap terhadap keluarga kami. Aku bahkan tidak ingin mendengar kamu memandang laki-laki kami. Ruth dan Abi mengangguk setuju. Mereka tidak menyukai Minos terlibat dengan wanita lain yang telah dekat dengannya selama bertahun-tahun, jadi ketika mereka melihat kesempatan ini, mereka menggunakannya untuk menakut-nakuti wanita Albano. Merayu suami kita sama saja dengan mendapat permusuhan dari Dataran Hitam. Hubungan baik apapun yang kita miliki akan berakhir jika kamu melewati batas. Abi berkomentar dengan tegas. Mendengar semua ini, Lulu menghela nafas kecewa, karena dia menganggap mereka semua sangat menarik dan ingin bersenang-senang dengan keempatnya, terutama Mino. Seharusnya aku bicara dengannya saja. Brengsek, aku bodoh. Orang-orang dari luar kerajaan tidak suka berbagi wanitanya. Dia menyayangkan kurangnya pengalamannya dalam urusan diplomatik seperti ini. Sementara itu, Minos melihat tidak ada masalah dengan ancaman yang dilakukan wanitanya. Dia menikmati hubungannya dengan wanita cantik, dan Lulu tampak sempurna. Namun cara putri ini memandang Gloria, Ruth, dan Abi tidak terlihat seperti seorang wanita melainkan seorang pria yang penuh nafsu. Sayangnya bagi Lulu, Minos sangat posesif terhadap wanitanya dan mampu membunuh siapa saja yang tidak menghormati salah satu dari mereka sedemikian rupa. Jika bukan karena dia adalah seorang wanita, Putri Albano, dan juga setuju untuk membuat kesepakatan dengannya, Minos akan membunuhnya di sana. Untuk semua itu, ketertarikan apapun yang mungkin dia miliki terhadapnya digantikan oleh rasa jijik yang besar. Yang mencegahnya untuk peduli pada wanitanya yang melarang Lulu dan wanita seperti itu untuk mendekatinya. Maaf, itu tidak akan terjadi lagi, kata Lulu sebelum meninggalkan kantor Minos bersama kedua temannya. Saat mereka meninggalkan istana Minos, sekretaris sang putri berkomentar dengan senyuman di wajahnya. Mereka tidak tahu apa yang mereka lewatkan. Seorang pria sulit memuaskan seorang wanita. Mendengar ini, pengawal itu merasakan sakit di dadanya, seolah-olah dunia berkonspirasi untuk membuatnya merasa diremehkan. Mendesah, aku tidak yakin itu masalahnya, komentar Lulu secara refleks. Ibuku pernah berkata bahwa dia tidur dengan seorang pria dari Kekaisaran Barat. Katanya, hanya pria itu yang pernah benar-benar memuaskannya di ranjang. Apa? Pengawal itu bertanya dengan heran karena dia mengetahui nafsu ual iris yang besar. Lanjut Lulu. Menurutnya, jika dia bertemu pria seperti itu ketika dia masih muda, dia mungkin tidak akan memiliki banyak suami dan pasangan. Benar-benar, sekretaris itu bertanya dengan tidak percaya. Siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia? Sederhana saja, dia tidak tinggal lama di kerajaan kita. Menurut ibuku, lelaki itu menyukainya tetapi tidak mau membaginya dengan orang lain. Ibuku sudah mempunyai 5 suami saat itu, sehingga lelaki itu hanya tinggal bersamanya 1 kali dan lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Bagaimanapun, karena cerita ibu saya itu, saya yakin mungkin laki-laki di luar negara kita
atau orang berkuasa dari luar negara kita, punya kapasitas untuk itu. Dia mengomentari maksudnya, mungkin budaya kita telah melemahkan kepribadian laki-laki tanah air kita, dan hal ini menyebabkan menurunnya kinerja mereka. Oh, sekretaris itu membuka mulutnya, berpikir itu mungkin masuk akal. Terlepas dari budayanya, kita semua mencari kesenangan. Namun di luar negara kita, gagasan tentang harem terbalik bukanlah hal yang umum. Itu masuk akal, mereka agak rapuh. Mereka terus berbicara, setiap beberapa saat memberikan pukulan tak terlihat terhadap kepercayaan diri pria level 69 itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya selalu melakukan yang terbaik. Mengapa mereka mengira aku sangat lemah? Dia tidak memahami masalahnya. Terutama mengingat mereka tampak begitu puas dengan kesempatan yang mereka alami selama berbulan-bulan dalam perjalanan. Apakah mereka berpura-pura? Sebulan kemudian, setelah situasi tidak nyaman sebelumnya, Lulu dan Minos meredakan ketegangan dengan bertatap muka, setelah beberapa kali berbincang di hari-hari berikutnya. Mereka tidak melakukan apapun, seperti yang diharapkan, dan selain menghela nafas kecewa, Lulu tetap mengendalikan dorongan hatinya, meninggalkan keluarga Stuart sendirian. Pada akhirnya, setelah mereka menandatangani kontrak jiwa, kelompoknya kembali ke Albano, siap untuk mulai menerapkan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Kesepakatan mereka panjang dan rumit, dengan beberapa bagian yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipenuhi, namun ada bagian lain yang sudah bisa mulai dipraktikkan. Seperti misalnya bagian tentang penyu raksasa. Ratu telah menerima usulan Minos mengenai makhluk-makhluk ini. Oleh karena itu, mereka tidak perlu melakukan negosiasi ulang, telah menandatangani kontrak dan sudah menunggu makhluk-makhluk tersebut. Dataran Hitam juga telah menyiapkan sumber daya untuk pembayaran pertama atas sumber daya yang akan diekspor Albano ke sini, yang akan datang bersama dengan makhluk spiritual tersebut. Sementara itu, Minos akhirnya mencapai level 61 dan siap berangkat ke Kerajaan Ombak bersama istri-istrinya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1148 saatnya berangkat menuju warisan Dewi Kehidupan. Setelah fajar di Kota Kering, Minos dan ketiga istrinya meninggalkan tempat ini dengan menunggangi monster bersayap berbulu hitam, Maida, level 60, menuju utara. Mereka telah mengucapkan selamat tinggal dan mengatur Kota Kering untuk masa mereka di Kerajaan Ombak, sesuatu yang tidak dapat dipastikan oleh siapapun karena misteri warisan Dewi Kehidupan. Oleh karena itu, Minos telah meninggalkan Dilian, level 61, yang bertanggung jawab atas tempat itu, dan Emlyn, level 62, yang bertanggung jawab atas keamanan di negara bagian tersebut. Pada periode setelah kepergian Lulu dan kelompoknya dari Kota Kering, Maisy telah kembali ke Kerajaan Flaming karena sepertinya tidak ada bahaya lagi bagi putranya. Albano telah menjadi mitra Minos, kerajaan tetangga di wilayah tersebut diteror oleh gereja, dan wilayah tersebut berada di bawah kendalinya. Jadi, dia diam-diam meninggalkan tempat ini tanpa ada masalah besar lagi dalam jangka pendek. Dan karena kenyataan saat ini, kaisar spiritual tingkat rendah yang tinggal di wilayah ini sudah lebih dari cukup untuk melindungi wilayah tersebut tanpa raja atau orang yang lebih kuat. Bagaimanapun, ini bukan terakhir kalinya Minos meninggalkan Kota Kering sebelum pergi ke Flaming Empire. Tidak, dia akan tetap kembali untuk menghabiskan beberapa hari di sana sebelum perjalanannya. Oleh karena itu, mereka terbang ke Kerajaan Ombak tanpa terlalu khawatir. Menikmati perjalanan tanpa tergesa-gesa karena masih ada waktu tersisa sebelum batas waktu yang dijanjikan keluarga Walker berakhir. Beberapa hari kemudian, sementara Maida menunggu di sekitar kawasan hutan Kerajaan Ombak, Minos dan istrinya sedang bercocok tanam di Kerajaan Tata Ruang. Di tempat ini, beberapa tentara pasukan elit dan beberapa binatang buas berada di sekitarnya, karena mereka masih memiliki kesempatan untuk kembali ke Kota Kering dalam beberapa bulan lagi. Untuk perjalanannya ke Flaming Empire, Minos tidak akan membawa satupun dari orang atau binatang ini karena mereka harus dibiarkan bertugas di Dataran Hitam. Namun karena dia mungkin akan pergi selama lebih dari 2 tahun ketika meninggalkan wilayah tersebut. Dia ingin membiarkan makhluk-makhluk ini memanfaatkan waktu yang tersisa hingga saat itu untuk berlatih di tempat perlindungan budidayanya. Oleh karena itu, meskipun dia sedang bepergian ke Kerajaan Gelombang bersama istri-istrinya, puluhan orang berada di tempat itu saat ini. Dan ketika beberapa dari orang-orang ini mengawasi mereka, Gloria melakukan terobosan dan mencapai level 69. Retakan, mendengar suara khas itu, Minos, Abby, dan Ruth membuka mata dan menatap Gloria. Si cantik berambut merah yang belum memperlihatkan perutnya yang sedang hamil. Menurut perkiraan Dilian, kehamilan Gloria akan berlangsung antara 24 hingga 50 bulan. Jadi, masih terlalu dini baginya untuk menunjukkan tanda apapun. Selain itu, karena masa kehamilan yang istimewa ini, dia masih dapat berkultivasi pada saat ini, setelah mencapai terobosan yang signifikan ini. Selamat, Gloria. Sekarang, kamu tinggal mencapai puncak tahap ke-7 dan menunggu kelahiran bayi kita. Minos berkomentar ketika dia sampai di sisinya, senang karena istrinya semakin kuat.
Selamat. Abi dan Ruth pun mengucapkan beberapa patah kata kepada si rambut merah itu, berbahagia untuk Gloria. Hehe, terima kasih. Dia berdiri dan tersenyum pada mereka, senang bisa bergerak maju dan semakin dekat untuk menjadi orang suci spiritual. Dia kemudian dengan ringan menekan salah satu bahu Minos dan bertanya, "Sekarang siapa yang lebih kuat ya sayang?" "Kamu yang terkuat." Minos tertawa sambil memeluk istrinya lalu berbisik padanya. "Tapi aku akan memberimu rasa jika kamu ingin melakukan tes kecil." "Oh, menantangku." Dia menatapnya sambil tersenyum. "Katakan padaku tempat dan waktunya, dan aku akan membuat bayi kita merasakan betapa ibu lebih kuat dari ayah." "Kalau begitu ayo kita lakukan sekarang." Saat Minos dan Gloria berlatih bersama di kerajaan tata ruang, di ibu kota kerajaan ombak, keluarga Walker sedang mempersiapkan momen spesial. Setelah persiapan bertahun-tahun, Wilfred telah mencapai puncak tahap ke-6, setelah menghabiskan kekayaan dalam jumlah besar yang dapat membentuk lusinan raja spiritual jika diterapkan dengan bijak. Namun tujuan keluarga ini bukan hanya untuk meningkatkan jumlah raja spiritual tetapi untuk mencapai kaisar spiritual pertama. Dengan begitu, dengan kedatangan pemuda yang mendekati level 60 ini, tidak ada seorang pun di keluarga ini yang mengira bahwa keputusan King Walker, level 57, salah. Oleh karena itu, mereka sudah mempersiapkan upaya terobosan Wilfred, yang harus segera dilakukan karena Abi telah mencapai tahap 7 selama berbulan-bulan. Batas waktu mereka hanya 1 tahun setelah terobosannya. Jadi semua orang di organisasi ini sudah mempersiapkan waktu mereka yang akan habis dalam beberapa minggu, paling lama, berbulan-bulan, dan mempercepat kemajuannya. Namun tidak seperti upaya gagal yang dilakukan ayah Wilfred dan Black, kemajuan tetua tertinggi baru dalam keluarga ini tidak terlalu berisiko. Alasan untuk ini, dengan berkembangnya dataran hitam, seluruh wilayah telah memperoleh akses terhadap sumber daya dengan kualitas yang lebih baik. Di antaranya adalah susunan spiritual dan pil budidaya, barang-barang dengan potensi besar untuk membantu orang mengatasi hambatan budidaya mereka. Karena House Walker telah bersiap untuk momen ini. Mereka memiliki sumber daya yang mereka miliki dan tidak berharap untuk mendapatkan kaisar spiritual. Di istana kerajaan ibu kota kerajaan ombak, Black, Ibu Wilfred, dan janda William Walker lainnya berada di sekitar ruang budidaya besar yang dikelilingi dinding kaca. Di tempat itu, puluhan anggota keluarga kerajaan lainnya juga berada di sana dengan cemas memperhatikan ke arah pemuda berambut hitam yang duduk dalam posisi lotus di tengah area tersebut. "Apakah menurutmu dia akan berhasil?" Salah satu wanita bertanya kepada saudara perempuan haremnya, menarik perhatian Ibu Wilfred. "Menurutku peluangnya lebih besar dibandingkan mendiang suami kita. Tapi aku yakin peluangnya masih lebih kecil dibandingkan kaisar spiritual yang maju di dataran hitam," kata saudari harem lainnya saat Ibu Wilfred mengatupkan tangannya. "Kamu gugup?" Black bertanya, prihatin dengan wanita ini karena dialah yang paling fokus pada proyek ini yang kini mencapai klimaksnya. Sedikit. Dia tidak berbohong. Mantan Ratu Kerajaan Ombak ini adalah seorang patriot yang membela negara dan keluarganya dengan kemampuan terbaiknya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa mempertaruhkan nyawa putranya membuatnya berada dalam kondisi ketakutan. Bahkan mengingat betapa besar manfaat yang dapat diberikan oleh putranya terhadap organisasi ini. Sejauh ini, ia tidak terlalu khawatir karena tindakan mereka tidak membahayakan nyawa putranya selain merusak yayasan budidaya Wilfred. Namun kini, saat mencoba melakukan terobosan, sesuatu yang telah mengakibatkan matinya cinta dalam hidup wanita ini, mau tak mau dia merasa gugup. Raja lalu berkata, "Jangan khawatir. Bahkan ayahku tidak langsung menanggung semua akibat dari kegagalannya. Jadi, meskipun Wilfred gagal, menurutku kita akan punya waktu untuk memohon bantuan dari Dokter Ilahi Dilian di Dataran Hitam. Kalau begitu menurutku dia tidak akan mengalami nasib yang sama seperti ayahku." Bangkitnya Dataran Hitam bab 1149 saatnya memulai warisan. 7 minggu kemudian, setelah melakukan perjalanan dengan damai melalui kerajaan ombak, kelompok Minos akhirnya sampai di sekitar Atela, di mana pasukan lokal sudah menunggu mereka. Tidak ada yang tahu kapan Minos meninggalkan kota kering. Namun, dengan banyaknya pengikut dan bawahan House Walker, organisasi tersebut telah mengetahui perjalanan kelompoknya melalui berbagai kota di negara bagian ini. Karena itu, segala persiapan sudah matang untuk menyambutnya. Sepertinya keadaan ini telah meningkat pesat sejak terakhir kali aku berada di sini. Gloria berkomentar dengan terkejut ketika dia merasakan lebih dari 400 aura raja spiritual di ibu kota ini. Merupakan kebiasaan di ibu kota untuk memiliki lebih banyak ahli karena tidak hanya keluarga kerajaan yang berlokasi di tempat tersebut, namun pelayanannya juga lebih baik. Sehingga menarik orang-orang dari keluarga lain. Namun sebelumnya, kota ini memiliki kurang dari setengah jumlah raja spiritual. Jadi, Gloria terkejut menemukan tempat ini jauh setelah Minos melakukan kekerasan di sana bertahun-tahun yang lalu. Abi mengangguk dan berkata, "Itu wajar saja. Dengan keberadaan Dataran Hitam, kekuatan regional tidak bisa lagi memfokuskan sumber daya mereka hanya pada anggota istimewa mereka.
Sekarang meritokrasi akhirnya berlaku, dan baik bangsawan atau orang yang memiliki asal-usul yang sama, setiap orang yang memiliki bakat mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan di negara-negara regional. Oh, Gloria memandang Minos, terkesan karena dia yang membuat ini. Kurasa beberapa hal buruk akan menjadi baik, bukan, sayang? Ruth tertawa mendengarnya namun mau tidak mau dia setuju. Wilayah ini membutuhkan seseorang yang kuat untuk menjalankannya. Minos tidak berpikir seburuk itu dan berkata, jika kita membandingkan wilayah ini dengan Flaming Empire, tidak ada perbedaan besar dalam hal wilayah atau populasi. Satu-satunya masalah di sini adalah kepadatan energi spiritual dan pemisahan negara. Tetapi dengan saya di sini, segalanya akan berbeda. Saya akan menyelesaikan masalah energi spiritual, sementara perang sebelumnya telah menyelesaikan pemisahan kekuasaan. Kupikir perang sebelumnya hanya untuk kemerdekaan dataran hitam. Komentar Gloria saat mereka terbang ke pusat kota itu. Ya, komentar Minos dengan tenang. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa tindakan saya telah memperbaiki masalah seperti itu. Ada banyak kebebasan di wilayah tersebut, yang membawa ketidakamanan, kekacauan, dan ketidakpastian bagi semua orang. Namun dengan penguasa yang berkuasa, banyak kemungkinan yang hilang, dan sekarang semua orang dapat memusatkan perhatian mereka pada hal-hal yang penting. Menjadi lebih kuat, damai, dan mengembangkan kawasan secara berkelanjutan. Dia menyelesaikan kata-katanya, tidak merasa bersalah karena telah mencuri kebebasan orang-orang di wilayah ini. Gloria mengangguk ketika dia mendengar semua yang dikatakan Minos tetapi tidak mengatakan apa-apa. Segala sesuatu di wilayah ini telah berfungsi sejak kenaikannya. Bahkan kekuatan tanpa dukungan dari dataran hitam pun tetap berkembang, meskipun pasokan sumber dayanya tidak meningkat sebanyak itu. Mendesah, kolektif manusia berantakan. Tanpa kehadiran pemimpin, masyarakat menjadi gila, malas, serakah, melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan. Dengan kebebasan, mereka memiliki begitu banyak kemungkinan sehingga mereka tidak tahu apa yang harus mereka fokuskan. Namun dengan pembatasan, mereka langsung keluar dan berhenti membuang-buang waktu untuk kebodohan dan kebodohan. Dia menatap Minos sambil berpikir. Sebelumnya, Gloria menganggap cara Minos agak kasar. Namun semakin dia tinggal bersamanya, semakin dia menyadari bahwa dia benar dan melihat keuntungan dari bertindak seperti dia. Maka, dia semakin mengaguminya, merasa bangga bahwa ini adalah ayah dari bayinya. Minos tidak menyadari bagaimana Gloria memandangnya. Tapi dia terdengar terkejut saat merasakan sesuatu yang tidak terduga. Ada kaisar spiritual di tempat ini. Mungkinkah, Wilfred? Abi memperhatikan gejolak spiritual itu dan bertanya dengan lantang, melengkapi apa yang hendak dikatakan suaminya. Sepertinya itu dia. Minos tersenyum, menyadari bahwa keluarga tersebut beruntung dapat menyelesaikan persyaratan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam warisan Dewi Kehidupan tahap lanjut. Mereka beruntung. Mereka nyaris ketinggalan. Tapi bukankah itu lebih baik? Tanya Ruth. Sekarang kita tidak perlu menunggu tenggat waktu yang Anda berikan kepada mereka. Kita bisa segera memulai warisan itu? Abi mengangguk setuju ketika kelompok mereka akhirnya sampai di depan istana kerajaan setempat. Yang mulia, selamat datang di kota kami yang sederhana. Black menyambut kelompok Minos dengan rasa hormat yang diperlukan. Saat dia melakukannya, para raja spiritual di sekitar menelan ludah mereka saat mereka melihat ke arah Minos dengan kaget. Tingkat 61, dia sudah mencapai terobosan. Baru-baru ini berita tentang Minos menjadi kaisar spiritual menyebar ke seluruh wilayah. Akibatnya, hampir semua orang mengira Raja Stuart hanyalah seorang kultivator tahap 7 yang baru dipromosikan. Namun, sekarang orang-orang ini secara pribadi dapat melihat betapa salahnya mereka. Orang itu benar-benar monster. Ibu Wilfred memandang Minos dengan kagum atas bakatnya yang luar biasa. Dia tidak terlalu membencinya. Lagi pula, terlepas dari tindakan keji yang telah dia lakukan terhadap keluarga ini, tidak ada satupun orang yang dicintai wanita ini yang dibunuh olehnya. Dan mengingat betapa adilnya dia memperlakukan mereka pada periode pasca perang, dia tidak lagi merasa bermusuhan terhadapnya dan bahkan menghormatinya atas beberapa tindakannya. Dan sialnya, itu sungguh menakjubkan. Tapi dia tidak hanya berpikir seperti itu. Sialan, saya merusak fondasi saya dan melakukan segala kemungkinan untuk mencapai tahap ke-7. Namun meskipun demikian, Minos masih melampaui kecepatan kultivasi saya. Wilfred menatap pemuda berambut coklat itu dengan mulut ternganga. Pendesah, setidaknya aku tidak mati, dan sekarang aku adalah kaisar spiritual. Dia merasa tidak enak. Wilfred telah maju beberapa hari yang lalu, nyaris selamat dari kemajuannya. Namun, bagaimanapun juga, dia telah menyelesaikan misinya dan siap mewakili keluarganya dalam warisan Dewi Kehidupan. Karena itu, dia segera mengesampingkan kekalahannya dari Minos untuk mendengarkan orang ini. Keluargamu tidak buruk, Black. Kamu mendapatkan kaisar spiritual dalam batas waktu yang kuberikan, jadi aku akan menepati janjiku untuk membiarkanmu berpartisipasi dalam warisan. Oh, aku senang, kata Black tulus.
Sementara itu, Raja Spiritual Muda level 51 terus menatap Minos. Aku masih merasa takut melihat orang ini. Setidaknya kali ini, dia di sini bukan untuk membunuh siapapun. Ava menghela nafas saat melihat Minos dan istrinya berjalan damai bersama kelompok Black. Minos kemudian menyapa Wilfred dan ibu orang tersebut. Semoga beruntung, tapi jika harus bersaing dengan Abi, kamu akan kalah. Saya mengerti. Wilfred tidak merasa sedih karena ini memang kemungkinan yang, setelah kemajuannya, dikhawatirkan semua orang. Saya harap hal itu tidak terjadi, tetapi jika itu terjadi, saya akan berhenti. Lebih baik begitu, komentar Abi dengan suara pelan. Minos kemudian melihat ke arah wanita level 59 itu. Pergi ke kota kering setelah warisan ini selesai. Aku akan membiarkanmu berlatih di tempat khusus agar kamu bisa mencapai level 60. Itu, Ibu Wilfred memandang Minos dengan heran, tidak menyangka dia akan memberi mereka kesempatan seperti itu. Terima kasih, Yang Mulia. Tapi, bolehkah aku bertanya kenapa? Sebelumnya, tidak ada kemungkinan seperti itu bagi kita. Karena kamu sudah memenuhi persyaratan sebelumnya dalam tenggat waktu. Dia tertawa. Di sisi lain, saya ingin memperkuat seluruh kawasan, jadi alangkah baiknya jika negara Anda tidak ketinggalan. Ngomong-ngomong, dia memandang Black. Raja spiritual manapun dari negara bagianmu yang mencapai level 59, kirim mereka ke kota kering. Terima kasih, Yang Mulia, kata Black dengan mata penuh emosi. Oke, sekarang mari kita pergi ke ruang bawah tanah tempat warisan Dewi Kehidupan berada. Aku ingin segera memulai apapun yang ada di sana, Minos berkata dengan keras. Bangkitnya dataran hitam bab 1150 awal warisan. Beberapa saat kemudian, rombongan Minos sampai di ruang bawah tanah keluarga Walker, tempat berdiri patung Dewi Kehidupan yang pernah dilihat Minos dan Abi. Tempat itu tampak seperti sebelumnya, tanpa perubahan apapun. Bahkan debu di sekitarnya masih sama seperti saat keduanya lewat di tempat ini. Tapi itu sudah diduga. Lagi pula, orang jarang memasuki tempat itu, dan karena Wilfred tidak akan berani memulai hal seperti itu tanpa kehadiran Minos, dia belum kembali ke tempat itu sejak saat itu. Oh, apakah ada hal seperti itu di wilayah ini? Gloria mengamati area itu dengan penuh minat, memperhatikan beberapa cetakan dan prasasti yang terlihat seperti dibuat oleh orang-orang tingkat tinggi. Ya, tidak semua yang tersisa di wilayah ini diambil, ditemukan atau dikumpulkan selama migrasi besar, komentar Minos. Dia kemudian menoleh ke ratunya dan bertanya, omong-omong, Abi, apakah kamu siap? Dia mengangguk dengan senyuman di wajahnya, ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Di sisi lain, Wilfred mendekati patung itu, juga penuh rasa ingin tahu tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia adalah orang pertama di keluarganya yang menyelesaikan persyaratan minimum untuk melanjutkan ujian yang ditinggalkan oleh warisan ini. Jadi wajar saja jika ada rasa bangga terhadap dirinya dan tekad untuk mencapai sesuatu demi keluarganya. Akhirnya, dia mengepalkan tangannya, siap untuk melanjutkan prosedur yang diperlukan untuk memulai acara ini. Menurut instruksi di tempat ini, yang harus kita lakukan hanyalah memasukkan energi kita ke dalam patung ini, dan patung itu akan memindahkan kita ke bagian dalam makam rahasia. Wilfred berkata pada keduanya, menunggu perintah Minos. Mendengar itu, Minos berdiri di belakang Abi, memeluk tubuh ratunya sambil menyebarkan energinya ke sekelilingnya. Dia juga merupakan kandidat untuk warisan ini, tapi selain tidak memiliki fisik Saint Grade, dia berisiko diteleportasi ke tempat lain selain istrinya. Karena dia ingin menghindari hal ini dengan cara apapun, Minos segera menghubungkan tubuhnya dan Abi dengan energinya, sesuatu yang dia tahu efektif karena ingatan Henricus Longus. Nyaman sayang, Abi berkedip padanya saat dia menoleh ke belakang, merasa senang diselimuti oleh suaminya. Kamu bisa mulai sekarang. Aku siap. Ucapnya sambil bersiap mengirimkan sebagian energinya ke patung itu. Jadi, ketiga individu itu melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, memasukkan sebagian kecil kekuatan mereka ke dalam benda itu, menyebabkan benda itu mulai bersinar. Saat patung itu tampak hidup, cincin kerajaan tata ruang di salah satu tangan Minos bergetar sebentar, menyebarkan kabut semi-transparan ke dirinya dan Abi. Dengan itu, patung berubah posisinya, membuat simbol dengan tangannya sekaligus membuat lubang cacing di bawah Abi dan Wilfred. Saat kegelapan lubang cacing muncul di tanah, ketiga individu itu terjatuh, dengan cepat menghilang dari area itu. Setelah itu, patung tersebut membuat simbol-simbol yang mirip dengan sebelumnya sebelum akhirnya kembali ke posisinya, sedangkan lubang cacingnya menghilang seolah-olah belum pernah ada. Ini dimulai. Gloria berkomentar kepada Ruth sambil melihat sekeliling untuk mencari perubahan. Ibu Wilfred kemudian berkomentar, sekarang, perlu beberapa bulan sebelum tesnya selesai. Jadi, sebaiknya kita tidak menunggunya di sini. Tidak, ayo kita lihat lebih lama lagi, komentar Gloria ketika dia akhirnya melihat salah satu dinding mulai bersinar. Dia belum pernah mendapat warisan seperti ini sebelumnya. Tapi dia tahu cara kerja tes serupa.
Bagaimanapun, gereja spiritual memiliki segala macam informasi tentang dunia spiritual, jadi dia sudah tahu bahwa mereka bisa mengikuti perjalanan Minos dan Abi sampai tingkat tertentu. Itu, Black memandang ibu tirinya dengan ragu, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saat itu juga, papan tulis dengan 4 titik muncul di dinding bercahaya itu. Dari titik-titik ini, 3 berwarna merah, dan 1 berwarna emas. 2 di antaranya bersama-sama, yang 1 sendirian di dekat salah satu ujung area persegi, dengan yang emas sendirian di tengah area itu. Saat orang-orang di luar makam rahasia sedang memperhatikan papan yang muncul di dinding bercahaya itu, Minos dan Abi terjatuh melalui terowongan yang gelap dan dingin. Minos, aku penasaran apa ini? Abi bertanya ketika dia melihat kegelapan yang tampak seperti tidak adanya cahaya dan cairan aneh. Itu adalah jalur luar angkasa yang diciptakan oleh lubang cacing, dan benda hitam ini adalah ruang yang terdekompresi. Saat lubang cacing tercipta, ia menciptakan wilayah khusus di luar angkasa. Minos mulai menjelaskan, bayangkan ruang seperti selembar kertas. Lubang cacing menciptakan jalur unik melalui kertas itu, menghubungkan 2 tempat berbeda. Tetapi ruang angkasa bukanlah selembar kertas karena ia memiliki beberapa dimensi dan tidak terbatas. Sambil mengatakan hal tersebut, keduanya akhirnya diludahkan oleh lubang cacing ke tempat teduh yang terlihat seperti kuburan. Saat mereka jatuh dari langit menuju tanah, Minos dengan cepat menggunakan skill terbangnya untuk memperlambat jatuhnya mereka sambil mendarat perlahan. Saat dia melakukannya, Abi mengamati sekeliling, bintang-bintang di langit, sambil merasakan lingkungan sekitar yang berangin, suhu cahaya di tempat itu, dan keheningan yang mencekam. Aku senang Minos ikut denganku. Tempat ini terlihat aneh. Dia merasa aman saat dia berbaring di pelukan suaminya. Minos juga mengamati sekeliling, memperhatikan banyaknya kuburan di kuburan itu yang sepertinya tidak ada batasnya. Tempat apa ini? Sepertinya ada banyak perasaan negatif di sekitar sini. Jadi, dia merasakan sesuatu yang mudah untuk diperhatikan karena dia sudah cukup membunuh untuk merasakan beberapa emosi. Saat kaki mereka menyentuh tanah, angin kencang terbentuk sementara suara aneh datang dari arah salah satu kuburan di dekat mereka. Kemudian pelat baja di atas kuburan itu ditendang oleh apa yang ada di dalamnya, membuat benda seperti itu terbang hingga puluhan meter. Minos dan Abi kemudian melihat kerangka itu bangkit dari kuburnya sendiri saat kerangka itu masih memiliki armor perak tingkat rendah kelas 3 di tubuhnya. Ia berdiri di tengah kuburan itu, memandang ke arah Abi dan Minos, sementara lehernya sedikit ditekuk ke sisi kanan seolah sedang ragu. Kamu seharusnya tidak berada di sini. Ia membuka rahangnya, dan, yang tidak dapat dipercaya, sebuah suara keluar, meskipun dia tidak memiliki otot untuk melakukannya. Apakah dia berbicara? Abi menelan ludahnya karena terkejut. Kata Minos sambil melihat makhluk itu. Apakah kamu membicarakan tentang aku? Kenapa aku tidak berada di sini? Iya, sepertinya kamu tidak benar. Aku merasa aneh padamu. Sepertinya kamu tidak dipilih oleh Dewi. Jadi, katanya, tapi tidak menunjukkan permusuhan apapun. Bukan karena enak, tapi karena merasakan sensasi menakutkan yang datang dari salah satu jari Minos, sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan dari kekuatan Dewi. Bagaimana dengan dia? Minos menunjuk wanita di pelukannya. Dia baik-baik saja. Dia memiliki tanda yang menurut Dewi akan dimiliki oleh perwakilannya. Kerangka itu keluar dari kuburnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Aku tidak akan pergi, dan aku tidak akan berpisah dengannya. Mata Minos menyipit saat niat membunuhnya menyebar ke sekelilingnya. Setelah merasakan itu, rahang kerangka itu hampir jatuh ke tanah, terasa tidak enak. Semua ini, orang itu telah membunuh setidaknya 100.000 orang. Bagaimana itu bisa terjadi? Seorang kaisar spiritual level 60 yang terlihat sangat muda bisa melakukan itu? Jangan bilang dia sudah membunuh sejak keluar dari rahim ibunya. Tengkorak itu bertanya-tanya dalam keraguan sambil berlutut di depan Abi.